Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lautan Nasri Fishing. Masih sehubungan dengan tutorial perawatan reel guys ya. Ini adalah bagian terpenting karena kita sering memancing guys ya. Sebelum kita eksekusi, izinkan saya untuk menyapa para angler. Salam joran melengkung untuk angler di mana aja Anda berada. Tetaplah berkreasi menjadi kreator YouTube dan jangan lupa jaga kesehatanmu ya guys, karena itu yang utama. Oke, kita eksekusi aja. Satu reel dari Pioneer ini, Kapten ya, dari Kapten ini reel udah lama dipakai dan sekarang butuh di upgrade ya, diperbaiki lagi supaya enak pemakaiannya, karena reel ini seret diputernya sehingga kurang nyaman gitu guys. Ini sudah saya bongkarin bagian rotornya. Memang reelnya ini kemungkinan dikoprek sendiri ya yang punya. Jadi giliran udah kurang nyaman ya datanglah ke kita minta bantuan, ini gimana, seret aja reel ini gitu. Kayaknya bearing-bearingnya sih masih bagus, lancar, tapi ada rasa seret gitu kalau diputer ya. Sedangkan baut-bautnya juga udah bukan ori punya. Ini adalah bagian dari tutup ini ya, tutup handle-nya aja, bautnya udah diganti baut biasa. Tapi no problem ya, yang penting itu posisinya nempel gitu. Oke, kita buka satu persatu bagian covernya, penutup bodinya ya guys. Kita mau lihat bagian dalamnya, mungkinkah ada yang sesuatu yang mengganjal atau membuat putarannya itu jadi seret. Biasanya berasal dari bearing-bearing atau bagian-bagian yang lain. Reelnya sudah cukup lama, tetapi no problem, masih bisa dipakai ya, pakai aja. Kalau rusak ya dibetulin, jangan di upgrade dulu. Kalau memang masih bisa istilahnya dibelain ya, karena bagaimanapun juga kan untuk beli yang baru juga sekarang nggak murah ya. Kita harus sering-sering merawat reel kita ya, jadi supaya ya pengeluaran itu bisa ditekan seminim mungkin untuk mancing. Jadi kalau misalnya nggak perlu reel baru ya kenapa harus beli yang lama aja, di upgrade lagi seperti, jadi nanti hasilnya seperti baru lagi ya. Gini caranya merawat reel itu supaya bisa berumur panjang. Caranya ya dengan sedikit-sedikit, misalnya ada rasa, ada sesuatu yang kurang enak kan, kita sendiri yang make itu pasti beda rasanya. Nah, sebelum jadi panjang ya kita buka. Nah, ini ternyata dalamnya luar biasa guys. Luar biasa apa gitu, luar biasa belepotan. Jadi reel ini rupanya diisi dengan gemuk mobil atau sepeda motor. Itulah yang mengurangi fungsi dari gigi-giginya tadi. Jadi seharusnya lancar, jadi seset.
diisi sebanyak-banyaknya, menurut dia mungkin bisa lebih enteng, lebih ngacir. Ternyata enggak, justru fungsi-fungsi yang lain itu terpengaruh. Misalnya dari one way clutch-nya ya, itu kalau diisi gemuk malah dia nggak kerja, karena gemuk itu kan atau grease itu kan lengket, jadi dia harus dibersihkan total. Ini karena salah aplikasi ini. Harusnya untuk gemuknya untuk mobilnya atau untuk sepeda motor dipakai untuk grill. Ya inilah, bisa nggak sih sebenarnya gemuk-gemuk itu? Gemuk itu nggak cocok untuk grill. Ya, gemuk atau grease atau stemped itu nggak boleh dipakai untuk grill. Caranya ya kita buang dulu, kita semprot, kita cuci, ya kita lap, kita keluarkan. Gemuk itu kan cuma disemprot aja dia bandel guys, nggak bisa copot gitu. Jadi ya harus dilap pakai lap atau kalau saya pakai tisu aja, jadi kotor buang, ganti tisu lagi, karena nggak bakal bisa copot. Nah setelah kelihatan bersih pakai tisu ya, baru kita ganti pakai pelumas saja. Olinya sekitar oli yang encer ya, oli 10 ya, oli hidrolik juga boleh, karena dia encer, nggak mengurangi fungsi dari pergerakan gigi-gigi atau drift gear mesin-mesin yang di dalam itu guys. Kalau masih ada gemuknya pasti nggak lama lagi akan bermasalah. Jadi orang itu mengira dikasih gemuk tuh bakal lancar gitu, ternyata justru ya sebaliknya yang terjadi. Lengket karena gemuk tuh kan kalau di air itu, kena hujan itu dia jadi ngejendel gitu ya, beku gitu. Caranya dibersihin, diganti dengan oli aja bisa. Lebih lancar kalau pakai oli itu. Ya, atau WD-40 juga boleh. Masuk bagian-bagian drift gear-nya itu kalau memang tadinya itu diisi gemuk, ya otomatis dibuangin guys, harus dibersih. Ya caranya terserah anda lah, dilap kayak kalau disemprot aja dengan WD-40 atau change loop itu nggak bakal copot dia. Nah caranya disemprot biar agak lunak, baru nanti dilap pakai kain lap atau tisu boleh ya. Jadi harus bersih baru nanti kita kasih oli, boleh baru dipasang lagi. Ya jangan disamakan, ini kan piranti kecil ya, bukan kayak sepeda motor atau mobil. Jadi ini salah aplikasi. Ya gak apa-apa, pengalaman. Jadi selalu saya anjurkan jangan dipakai gemuk. Kalau pakai gemuk khusus untuk reel ya, ada tersedia di toko-toko pancing itu gemuk yang khusus reel ya. Jangan gemuk untuk sepeda motor dan mobil, itu salah besar ya. Akhirnya jadi rusaklah reel anda. Mau mancing jadi kok nggak enak, nggak nyaman dipakainya, karena sebagian fungsinya berkurang. Kasih oli lagi, terus kita terap lagi satu persatu. Untuk semua jenis reel ya, apapun mereknya, kelasnya, saya rasa sistemnya sama guys, nggak banyak perubahan ya, kecuali untuk reel yang
yang berkelas ya, itu mesti hati-hati bukannya. Tapi kalau bagian dalamnya ini, bagian mesinnya ini, itu hampir sama semua ya. Untuk semua jenis, semua merek dan semua kelas itu hampir sama, ada beberapa bagian lah yang beda. Nanti kalau mau bongkar ya harus diperhatikan dulu sebelum bongkar, supaya nanti pemasangannya nggak salah. Atau panggillah temen yang udah sering kotak-katik rel, supaya nanti nggak salah pasang. Ini adalah bagian dari sepatunya atau OS osilator ya. Osilator dia yang mengatur maju mundur dari as itu. Itu kalau dikasih gemuk dia akan nahan bisa aja dia jadi pecah atau bautnya yang bengkok. OS slider itu fungsinya bagian vital juga dari suatu rel ya, karena dialah yang ngatur posisi maju mundur sehingga benang itu nggak mudah kusut. Ini rekan-rekan tuh jangan cuman bisa mancing, juga harusnya juga bisa perawatan lah yang seminim-minimnya gitu ya, sehingga relnya jadi awet, tahan lama dan enak dipakai. Kalau perlu itu dijadwalkan gitu untuk berapa bulan, atau ini kan musimnya musim hujan ya. Pada waktu musim hujan ini rel akan mudah terkena air hujan, terkena kotoran dari tanah, itu akan banyak berpengaruh guys, akan banyak berpengaruh kalau kita nggak rajin itu. Nah seperti ini nih, gemuknya itu luar biasa banyak dan akhirnya menghambat yang lain. Kalau kita nggak sering bersihin, itu akan memperpendek umurnya. Iya, umur relnya itu akan menjadi berkurang karena aus gitu ya. Tapi kalau ada pelumasnya atau gemuk yang khusus rel itu agak lumayan panjang gitu. Nah, coba kita pasang trap lagi bagian covernya dari mesin itu. Nah, kalau kita udah sering atau rajin untuk membuka ini, nanti akan jadi kebiasaan guys. Jadi rel kita itu dipakainya smooth gitu, enak, nggak pernah ada gangguan gitu. Apalagi kalau mancingnya ekstrim ya, misalnya di laut atau di empang tapi cuacanya panas, terjemur gitu ya. Walaupun kalau orangnya masih bisa pakai payung, tapi kan relnya itu enggak, telanjang aja, terpapar matahari. Akibatnya ya jadi kering dalamnya gitu. Nah ini udah saya pasang, udah mendingan putarannya, udah kelihatan enteng. Berikut kita pasang rotornya. Nah nanti baru kelihatan setelah rotornya itu dipasang, itu pasangan kita itu bener atau enggak, atau ada yang nyangkut. Nah itu dari situ. Kalau memang bener, rotornya pun jadi membantu muter lebih enteng. Nah ini sepertinya sih
dari bagian ininya apa, handle-nya ini keras, jadi ya itu kan bagian-bagian yang nggak sering diperhatikan, tapi ini jadi penting. Kalau untuk mancing harian itu akan kerasa tuh, handle-nya keras, harus dioliin, kasih pelumas. Kita pasang dulu bautnya, apakah masih ada suara nanti atau keras itunya setelah dikasih gemuk, kasih oli. Ya bautnya ini, tutup handle ini udah langsung pakai baut biasa, tapi nggak berpengaruh sih, yang penting kan rapet gitu. Itu adalah bagian as dari handle itu. Kemungkinan dia berkarat guys, berkarat atau ya ada kotoran gitu ya. Pada umumnya sih karat ya, karena mungkin asal taruh aja sehingga pada waktu hujan tuh terkena air, ya terpaksa harus dibuka. Itu kan ada penutup karetnya itu di asnya, itu buka aja, terus disemprot dulu juga boleh, semprot baru nanti kasih oli lagi ya, sehingga nanti dia terasa ringan diputarnya. Ya, kalau pada umumnya itu emang berkarat, karena kan itu besi, terus masuk air dan airnya nggak bisa keluar, jadi yang ada ya pekarat, yang ada itu jadi karat guys. Ya diputer-puter baru nah setelah semprot sama chain loop ya, itu kan agak berkurang tuh karetnya. Nah sekarang kasih aja oli sedikit supaya putarannya itu nggak ada yang seret gitu. Saya pakai oli biasa aja yang saya motif sendiri. Untuk reel itu tempatnya pakai botol-botol Esen aja dikasih, cuman dimotif supaya enak gitu ngasihnya, itu tempat kecil tuh nggak terlalu luber olinya ya. Kalau semua udah dilumasin itu kayaknya enak bener dipakai guys. Nah reel akan terasa smooth, ngacir gitu ya. Saya harus mau repot sedikit kalau untuk, apalagi untuk pemula ya, itu kan tinggal pakai aja, nanti giliran rusak nggak bisa dia bener. Kalau nggak harus buka tutorial di YouTube belajar. Bagian-bagian ini ya cukup penting untuk seorang pemancing itu. Nah ini saya tambahkan lem karena udah baut-bautnya juga udah nggak ada yang bener, pada selek gitu ya, jadi nggak bisa gedol, nggak bisa rapet, makanya ditetes lem aja sedikit, jadi supaya pada waktu mancing nanti nggak terjatuh. Cover bagian bawah itu kan ya untuk melindungi dari tanah, itu dari pasir, dari tanah. Nah sekarang kita pasang bagian flickernya. Masih enak ini reel, masih ngentring gitu. Reel besetan dari Kapten ini masih enak dipakainya ya, cuman
perlu sedikit perawatan lah gitu. Empuk, relnya empuk ya, walaupun rel lama, harapannya itu bisa dipakai 5 tahun lagi asal dengan perawatan ya. Yang enak, yang gampang-gampang aja. Kalau yang berat ya bawa ke bengkel gitu. Oke, saya cukupkan dulu tutorial ini. Jangan sampai kita segan untuk merapikan barang-barang kita ya guys ya, karena itu mendukung kita pada waktu mancing. Oke, sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.